Kali ini saya akan berbagi informasi yang saya tahu tentang ciri-ciri kampas kopling motor itu habis. Yang pertama, gejalanya itu RPM tidak sebanding dengan kecepatan motor. Jadi contohnya pada saat kita berkendara, posisinya itu ada di gigi 4, kemudian kita mundurkan ke gigi 3, dan juga gasnya kita putar secara penuh seperti ini. Rasanya itu ada delay, semacam ngayun gitu motornya, jadi tidak langsung ada hentakan, rasanya itu kurang responsif. Nah, seperti itu tanda-tanda kalau kampas kopling motornya itu akan habis, kampas koplingnya itu sudah selip, makanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu persnelingnya itu terasa kasar dan kaku, dan juga untuk posisi netralnya itu susah. Nah, kalau seperti ini masih enteng ya, masih lembut. Nah, posisinya itu biasanya kan kalau persnelingnya itu kasar atau susah masuk itu biasanya karena olinya itu sudah jelek ya, sudah tua, sudah lama, makanya terasa kasar. Jadi kalau seumpamanya olinya masih bagus dan posisi persnelingnya itu terasa kasar dan kurang mulus ya, kurang mulus persnelingnya, netralnya juga susah. Nah, kemungkinan kampas koplingnya itu sudah mulai aus atau sudah menipis. Jadi seperti itu untuk gejala kalau kampas koplingnya itu sudah aus ya. Dan yang ketiga itu kalau kita engkol atau kita kickstarter itu rasanya slip. Nah, seperti ini. Kalau kita engkol seperti ini ada rasa slip seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kampas koplingnya itu sudah parah, sudah benar-benar habis. Kalau seperti ini kan masih keras ya, masih bagus. Nah, kalau masih keras seperti itu tandanya koplingnya itu masih bagus. Nah, seperti itu tanda-tanda atau gejala awalnya kalau kampas koplingnya itu bakal selip atau habis. Jadi yang pertama tadi dari putaran mesin itu tidak sebanding dengan kecepatan motor. Dan yang kedua, persnelingnya itu terasa kasar dan kaku. Dan yang ketiga tadi kalau kita engkol atau kickstarter itu rasanya pasti ada slipnya. Jadi kalau kita engkol pakai kaki itu pasti ada slip, pasti itu kalau kampas koplingnya sudah habis. Jadi efek buruknya untuk putaran mesin itu tidak sebanding dengan kecepatan motor, pasti bahan bakarnya itu boros. Kenapa boros? Karena RPM atau mesin itu sudah meraung tinggi tapi larinya tidak seberapa. Jadi seperti itu. Dan untuk penggantiannya buat teman-teman kalau mau pakai harian, mending kampas koplingnya ori, per koplingnya bisa racing, terserah dari teman-teman. Asal kampas kopling yang racing itu jangan dipakai buat harian. Enaknya itu cuman sebentar, jadi tidak seenak dengan kampas kopling yang ori kalau dipakai harian. Jadi kampas kopling racing itu dipakai harian itu umurnya tidak bakal panjang. Ya, setelah beberapa bulan pasti dipakai itu sudah terasa kaku, bakal slip juga kalau olinya itu kurang bagus. Pasti beda dengan kalau kampas yang ori itu bisa dipakai bertahun-tahun, tergantung dari pemakaian juga sih. Nah, jadi kalau buat saya mending kampas koplingnya ori kalian ganti pakai per kopling racing. Nah, itu bisa, itu nggak apa-apa, kampas ori tapi per koplingnya yang racing. Cuman kalau per kopling yang racing itu pasti tuas kopling itu bakal berat ya.